Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan ngobrol lagi soal beasiswa LPDP. Kemarin ternyata juga masih banyak yang bertanya soal beasiswa ini. Nah, malam hari ini kita akan kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Award di LPDP 2021. Nah, ini bintang tamunya sudah hadir ya. Saya panggil langsung. Mana ini? Oke, halo, selamat malam Yanuar. Selamat malam, Riaji. Jangan Oke, bintang tamu dong, diam. sebelum mulai sinyalnya aman ya? Aman, aman. Suaraku aman? Aman. Coba dicek dulu Yan. Ya. Kayaknya kok agak Riaji ini apa ya, kabar? agak pending ya Yan. Bentar Oke, ya. sudah ya? Oh, sudah. Oh, bentar. Udah. Oke. Kalau udah bilang Yan. Bentar. Aku tak iniin jaringanku dulu, Pak. Oke, siap. Nah, untuk teman-teman yang malam hari ini nonton, nanti kalau ada pertanyaan soal LPDP, lalu persiapannya apa saja, lalu apa ya namanya, alur seleksinya bagaimana, nanti bisa ditanyakan langsung ke bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini melalui kabar gitu ya. Oke, sudah siap ya? Iya. Agak terganggu sepertinya. Sudah? Aman? Aman sih. Sepertinya aman jaringanku. Oh, ini sekarang posisi di mana ya, Nuar? Gimana, Di? Posisi di mana ini? Aku di Semarang. Oh, di Semarang ya. Oke, Yanuar, malam hari ini kita akan ngobrol ya, ngobrol santai gitu ya soal Iya. beasiswa LPDP. Kemarin sudah sempat ngobrol juga dengan salah satu teman kita yang kebetulan juga lolos LPDP gitu ya. Dan ternyata kemarin Iya. juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu berkaitan dengan seleksinya bagaimana, lalu cara mengatasi hal-hal tak terduga dalam wawancara itu gimana. Nah, hari ini kita akan ngobrolin lagi soal beasiswa LPDP. Barangkali nanti teman-teman juga yang berminat mendaftar gitu ya. Alhamdulillah ya. Maksudnya kita juga sharing-sharing pengalaman soal itu. Oke, Yanuar, sebelum kita masuk ke topik utama ya, mengupas tes potensi akademik pada seleksi beasiswa LPDP. Nah, sebelumnya ini kenalan dulu ya, Yanuar. Kenalan mungkin nama, terus asalnya dari mana, lalu jurusannya apa gitu. Halo teman-teman, teman-temannya Riyadi dan teman-temannya Yanuar. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Yanuar Wijayanti. Biasanya teman-teman sering panggil Yanuar sih. Aku asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Kuliah S1 di UNER, Universitas Negeri Semarang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Prodinya Sastra Indonesia, konsentrasi linguistik. Gitu. Sekarang lagi nggak sibuk apa-apa sih, lagi sibuk di dunia kepipaan. Oh, jadi Yanuar ini adalah alumni dari UNES ya, jurusannya Sastra Indonesia, tapi lebih fokus ke linguistik. Sekarang kesibukannya ke BIPA, lebih ke pembelajaran. Nah, ini sebenarnya nanti bisa kita bahas ya, ada apa ini sebenarnya? Kenapa dari linguistik kemudian tertariknya ke BIPA gitu ya? BIPA itu kan Iya, lebih ke pembelajaran bahasa ya. Nanti kita akan benar. bahas soal itu ya, Yan. Oke, Januar sekarang posisi berarti di Semarang ya. Agendanya apa, Yan? Kalau boleh tahu, maksudnya kegiatannya sehari-hari apa?
Sebenarnya aku kemarin sempat kerja sih. Terakhir kerja itu tanggal September eh 30 ya 30 September kemarin kerja di ruang guru. Terus udah resign, terus ini lagi bantu-bantu di Menara Bahasa. Gitu sih. Jadi kalau Oh, Menara kesibukan Bahasa. benar. Kalau teman-teman yang ada yang belum tahu, Menara Bahasa itu adalah salah satu lembaga bahasa yang memang masih baru banget yang ada di Semarang. Itu yang memprakarsai itu Bu Ati, dosen bahasa Indonesia. Iya, Jadi dosennya aku sangat luar biasa ya. iya betul. Jadi aku sama beberapa teman aku ada Desya sama Habibi juga ikut berkiprah di situ gitu. Oh, berarti sementara sambil nunggu kuliah ya. Sambil nunggu kuliah Iya. berarti agendanya lebih fokus ke itu ya, apa namanya? Pembelajaran BIPA ya. Nah, ini kita sapa dulu teman-teman yang nonton ya, ya. Ini sepertinya juga ada Kak Sriatun nih yang kemarin sudah menjadi tamu yang luar biasa. Terus ada ya ini teman-temannya Januar ya kayaknya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman Januar ini lulusan linguistik sastra Indonesia tapi fokus linguistik. Kemudian setelah lulus malah apa ya kegiatannya lebih banyak ke pembelajaran bahasa Iya. Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini sebenarnya ada apa? Nanti kita akan simak ceritanya ya. Oke, Januar, kemarin saya sudah membuat pamflet itu ya. Yan. Ada beberapa hal yang sebelum pembahasan inti, saya pengen tahu nih. Pernah menjadi pemakalah di konferensi internasional tentang pengajaran bahasa dan BIPA. Ini bisa diceritakan nggak, Yan? Maksudnya di mana, terus topiknya apa gitu? Waktu itu emang salah lulus sih, jadi malah bukan waktu pas S1 itu aku konferensi itu, tetapi malah setelah lulus gitu. Setelah lulus itu kan hasil dari skripsi aku, itu aku kerjakan sama dosen pembimbing Pak Badrus, itu aku sama Pak Badrus kayak ikut konferensi, terus seminar apa diseminarkan gitu loh, jadi pemakalah di situ itu. Kalau yang pertama itu di Solo itu di Universitas uh, di UNS ya bukan sih, Oh, di UNS itu. Itu kayaknya sekitar November 2019. Terus setelah itu sama Buati ke Untidar gitu. Itu oh, juga seminar. Kalau yang di Solo itu tentang BIPA, pure BIPA. Kalau yang di Untidar sama Buati itu pengen bahasa. Jadi oke, emang benar-benar cross banget ya dari gimana aku sastra tapi ambilnya di pengajaran gitu atau di BIPA. nah, Emang aneh oke, sih jadi, sebenarnya, tapi karena aku tertarik banget sama BIPA ini. Waktu dulu kan waktu semester berapa ya itu kan dapat mata pengajaran mata kuliah BIPA. Itu mulai dari situ tertarik sama BIPA, terus mulai ikut seminar-seminar tentang BIPA, ikut pelatihan, jadi lebih mendalami BIPA itu seperti apa gitu sih. oke. Jadi memang agak bertolak belakang ya sebenarnya ya. Antara linguistik ya meskipun ini masih ya, kajiannya masih kebahasaan gitu ya. Linguistik kemudian ke pembelajaran bahasa. Ini sebenarnya kenapa atau mengapa kemudian Januar untuk kayak semacam beralih gitu loh dari linguistik terus lari ke pembelajaran. Kira-kira apa yang membuat Januar itu tertarik dalam pembelajaran? Kalau kenapa tertarik itu waktu itu aku ngefans banget sama Buati. Itu pertama kali ini ya, Oh, waktu pertama, karena waktu itu kan Buati sering banget yang cerita-cerita kalau Buati itu ngajar BIPA. Kalau ngajar BIPA itu ke sini ke luar negeri lah gitu. Itu aku pertama tetapi setelah itu mulai mencari tahu BIPA itu seperti apa, terus kayak menyenangkan banget bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke sinyalnya penutur siapa ini asing yang gitu. agak terganggu ya? Bentar-bentar.
Terganggu ya. Coba diulangi lagi. Iya. Ini udah Riyadi. Halo. Oh, sepertinya ini ya, teman-teman agak agak gimana Yan? Sudah oke? Udah. Udah, Jaringanku oke. apa jaringanmu ini, Bisa Ji? diulangi Yan, kenapa dari linguistik terus berminat di bidang pembelajaran bahasa gitu? Wah, Riyadi, halo. Yan, ah, udah aman. Ini jelas. Sorry ya, kalau mungkin jaringanku. Oke, santai-santai gak apa-apa. Ah, Eh, pertama kali emang aku terinspirasi dari Bu Ati sih. Terus aku mulai belajar hmm. tentang apa itu BIPA. Kemudian gimana sih caranya jadi pengajar BIPA. Aku mulai ikut seminar-seminar kayak gitu. Jadi emang pertamanya kayak menarik banget gitu loh, kita bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke penutur asing. Itu kayak sesuatu yang kebanggaan tersendiri gitu loh buat aku. Oh gitu ya. Berarti memang terinspirasi dari dosen kita juga ya, Bu Ati yang sangat menginspirasi membelajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing gitu. Kemudian itu adalah awalnya, kemudian Januar tertarik di dunia kepipaan. Oke, berarti selama itu, berarti itu kan semester berapa ya? Mulai tertarik di dunia kepipaan. Sekitar kalau nggak salah sekitar semester 6 atau 5 atau 6 gitu. Oh, semester 6. Berarti Iya. belum lama juga ya, berarti ya? Iya, tapi itu kalau anak sastra itu dapat BIPA itu kan cuma 2 SKS jadi. Beda sama Ah, anak pendidikan yang dapat BIPA itu pokoknya lebih banyak gitulah. Jadi aku ya gitu, jadi ambil kayak seminar-seminar, ikut seminar kayak gitu supaya pengetahuanku juga lebih banyak gitu loh tentang BIPA. Soalnya kalau 2 SKS itu kayaknya cukup kurang sih aku gitu. oh ya, Sampai-sampai dulu ini aku pernah sebelumnya ikut. ya. Ini kita Gimana? sapa dulu, ternyata Ungu. Ungu juga Oh, ya. nonton ini. Halo Kak Ungu. Ungu anaknya Bu Adi ya. Halo Ungu. Oke, bisa lanjutkan lagi, Yan? Dulu tuh sampai aku ikut pelatihan BIPA yang menurut aku sebenarnya dulu kayak pengorbanan banget ya. Aku pernah ikut pelatihan yang dimana bayarnya tuh cukup banyak buat aku seorang mahasiswa gitu loh. Jadi ya bayarnya hampir 1 juta waktu itu. Dan itu kayak pikirin panjang banget kenapa aku harus ikut pelatihan itu, nanti faedahnya atau dampaknya apa sih buat aku ke depannya gitu. Sampai-sampai aku berkorban banget buat ikut pelatihan BIPA ini, dan ternyata kayak sedikit demi sedikit itu berbuah manis gitu loh dia. Jadi aku benar-benar tekunin segala sesuatu tentang BIPA gitu. Terus sampai sekarang juga masih ada dalam dunia BIPA kayak gitu sih. Dan semoga nanti Oh, juga berkembang lagi gitu. amin. Semoga berkembang ya. Oke, Amin. kalau ini kan dari tadi kita ngomongin soal BIPA.
Nah, bagi teman-teman yang masih awam dan saya juga yang katakanlah masih awam soal BIPA. BIPA ini sebetulnya apa sih, Yan? Oh iya, BIPA itu sebenarnya singkatan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kita sebagai pengajar BIPA itu bukan mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang-orang Indonesia, tetapi untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Jadi orang-orang asing yang mungkin ke Indonesia untuk belajar seperti dari mahasiswa ataupun TKA yang kesini untuk bisnis kayak gitu sih. Oh, berarti memang itu kayak ini ya. Kalau kita mau ke luar negeri nih, kita kan perlu ini ya, mesti perlu penguasaan bahasa Inggris barangkali gitu ya. Berarti itu gampangannya atau konsepnya seperti itu. Orang luar Iya. negeri yang pengen ke Indonesia harus apa ya, punya penguasaan bahasa Indonesia minimal untuk berkomunikasi gitu ya. Betul. Tapi ini juga sebenarnya aku tulis dalam esai aku juga di ini sebenarnya ini sih kayak kontra gitu sih. Soalnya dari pemerintah itu ada ketentuan bahwa orang yang datang ke Indonesia itu harus belajar bahasa Indonesia. Perusahaannya harus apa ya kayak memberikan fasilitas kepada pekerjanya untuk belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Cuma ini tuh belum kayak hal wajib kayak gitu loh. Jadi ini yang nanti bakal aku pikirkan juga gimana sih nanti para perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah khususnya itu nanti juga belajar bahasa Indonesia kayak gitu orang-orang TKA. Oke. Jadi memang harusnya kalau orang luar negeri mau ke Indonesia ya harusnya memang ini ya harus punya penguasaan bahasa dulu ya. Maksudnya itu sebuah kewajiban lah katakanlah gitu ya. Tapi nyatanya itu banyak juga yang belum bisa bahasa Indonesia walaupun udah kerja di Indonesia kayak gitu loh di. Oh gitu. Kalau menurut pandangan Yanuar sendiri untuk orang asing yang pengen ke Indonesia itu harusnya belajar bahasa Indonesia dulu atau enggak? Kalau menurutku sebenarnya kalau untuk TKA itu belajar bahasa Indonesia itu wajib ya, soalnya buat komunikasi sehari-hari lah. Mereka di Indonesia buat kerja kayak itu masa nggak bisa sih pakai bahasa Indonesia kayak gitu kan. Misalnya yang ringan-ringan aja buat beli makan atau untuk transaksi jual transaksi pembelian di supermarket atau apa kayak gitu sih. Itu kan penting. Ya sih. Saya juga sepakat soal itu ya. Maksudnya ketika orang Indonesia mau ke luar negeri kan kita perlu kursus ya, kursus bahasa di mana negara tujuan yang akan kita tuju gitu. Saya juga sepakat sih. Maksudnya kalau ada orang luar negeri yang pengen ke Indonesia ya minimal harus punya basic bahasa Indonesia ya untuk berkomunikasi sehari-hari gitu ya. Oke ya, jadi Yanuar ini masih bergelut di dunia kepipaan ya sampai sekarang. Terus satu lagi ini penyunting buku. Nah ini bisa diceritakan apakah ini profesi atau kerja sampingan? Iya sebenarnya freelance sih kalau untuk penyuntingan buku. Jadi beberapa kali diminta Buati juga itu yang sering meminta untuk menyunting buku. Jadi beberapa kali kayak ada buku fakultas juga pernah, kemudian beberapa bukunya Buati itu juga pernah. Oke. Nggak banyak sih. Jadi kalau menyunting buku cuma lebih ke penyunting konten ya? Atau buku. Lebih ke penyunting bahasa atau kontennya? Dua-duanya, penyunting bahasa, konten sama juga sih. Oh, berarti lengkap ya. Oke, itu beberapa yang kemarin saya tulis di pamflet ya, yang jadi sebetulnya ini baru beberapa. Kalau membahas soal Yanuar ini kan kiprahnya sudah banyak sekali dan sering berkegiatan di sana, di sini, kampus sana sini. Bahkan dalam satu minggu bisa lari ke sana ke sini ya untuk menimba ilmu soal itu ya.
Oke, jadi beberapa hal itu yang kemudian mengantarkan Yanuar eh, meraih salah satu beasiswa yang mungkin kebanyakan mahasiswa pengen mendapatkannya, yaitu beasiswa LPDP ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama soal LPDP ini ya, saya juga sepakat kalau apa namanya, bahasa Indonesia itu ya, kita kan sebagai warga Indonesia ya, maksudnya di jurusan bahasa Indonesia kita harus mengenalkan bahasa Indonesia ke orang luar ya. Maksudnya kita mengenalkan bahasa Indonesia agar mereka tertarik dengan bahasa kita. Tidak hanya bahasa, tapi lebih dari itu soal budaya itu Indonesia. Bagaimana Ya, halo. Yan? Ini kayaknya sinyalku Halo. juga yang bermasalah. Sorry, sorry, sorry. Oke, kita lanjut ya, Yan. Iya, Sudah aman? ini Oke. udah, Ah, udah dengar udah. suara. Oh, ya. Iya, oke. Bisa Jadi diulangi nggak? tadi ya, Sorry ya. ya soal soal bahasa Indonesia bagi penutur asing ya. Saya jadi teringat kata-katanya Panji Pragiwaksono dalam salah satu ya, itu bisa menarik itu di mata pemuda Indonesia. Dari misal kita kenalkan dari dramanya, dari musiknya ya, sehingga banyak anak muda yang sangat tertarik dengan bahasa-bahasa Korea, sampai bahkan ada yang ikut les bahasa Korea, terus apa ya, kayak ya agar tahu budayanya seperti apa, agar tahu style pemuda Korea itu bagaimana. Salah satunya mereka adalah membawa karya terbaik uh, dari Korea, kemudian dibawa ke seluruh dunia itu, sehingga orang-orang di selain Korea itu jadi tertarik untuk belajar bahasa Korea karena sebuah karya. Itu sama halnya kalau kita ingin membelajarkan bahasa Indonesia bagi orang lain gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan sebuah karya terbaik ya, kemudian kita tunjukkan ke orang luar sehingga mereka itu akan tertarik gitu loh, tertarik dengan budaya-budaya kita, kemudian tertarik dengan apa ya, masyarakat Indonesia, sehingga mereka
akan belajar, mau nggak mau mereka juga akan belajar bahasa Indonesia juga. Itu sih. Jadi memang Iya, benar sih. saya sepakat dengan hal itu. Jika bahasa Indonesia, kan juga ada wacana ya, Yan. Maksudnya kayak ada perkiraan bahwa bahasa Indonesia itu beberapa puluh tahun ke depan akan menjadi salah satu bahasa internasional juga. Iya, benar, aku juga dengar itu. Soalnya Indonesia pun punya budaya dan itu budaya itu beragam banget kan, dan itu bisa jadi salah satu daya tarik orang luar gitu untuk datang ke Indonesia atau untuk belajar bahasa Indonesia gitu sih. Nah, iya kan. Berarti kan mereka juga mau nggak mau harus belajar bahasanya dulu ya, Yan. Maksudnya sebagai basic awal gitu. Iya. Terus Oke. faktor lain itu mungkin yang bisa jadi faktor lain ini ya, karena kekayaan alam Indonesia. Biasanya orang-orang asing datang ke Indonesia untuk wisata kayak gitu kan. Jadi mereka juga sedikit demi sedikit belajar tuh bahasa Indonesia untuk hidup di Indonesia gitu. Mungkin walaupun cuma beberapa hari ya. Jadi mereka walaupun nggak belajar secara langsung dengan guru atau di dunia pendidikan, itu mereka juga belajar waktu mereka dengar kayak gitu, dengar di apa, di toko atau di warung kayak gitu. Mesti mereka sedikit-sedikit mendapatkan input bahasa Indonesia. Oke, jadi memang ya itulah dunia BIPA ya yang sangat sangat menarik, dan saya sebetulnya juga waktu itu juga tertarik, cuma ya karena waktu itu nggak milih ini ya, belum sempat memilih peminatan BIPA, akhirnya ya sudah kayak kayak tertinggal gitu. Nah, bagi orang-orang pemula seperti saya ya, maksudnya kayak saya yang pemula banget dan awam banget, kira-kira kalau untuk gimana sih caranya agar kita yang sebagai pemula ini bisa belajar soal BIPA ini? Harus mulai dari mana gitu? Kalau menurut aku semua orang tuh bisa ngajar BIPA sih, nggak melihat latar belakangnya, mereka jurusan apa kayak gitu. Nggak harus jurusan bahasa Indonesia juga kok, nggak harus jurusan bahasa Inggris Oh, juga gitu. Jadi semua orang tuh, semua pengajar ya itu bisa kok ngajar BIPA. Yang penting mereka punya skill untuk mengajar BIPA gitu. Mungkin kalau yang awal-awal bisa ikut pelatihan juga. Ada kok pelatihan BIPA yang khusus untuk dasar pengajaran BIPA. Itu kemarin dari Menara Bahasa pun ada gitu loh, pelatihan BIPA tingkat dasar namanya kayak gitu. Jadi nanti bakal dijelasin BIPA itu seperti apa, pengajarannya seperti apa, kemudian strategi pengajarannya seperti apa, terus kayak materinya seperti apa kayak gitu nanti aja. oh gitu. Kalau mau ngajar ngajar bahasa Indonesia untuk orang asing itu harus punya skill bahasa Inggris nggak sih ya? Eh, ada skill bahasa Inggris, tetapi itu bukan yang nomor satu. Oh, Bukan yang nomor satu, jadi itu nomor sekian lah. Jadi kan karena kita mengajar bahasa Indonesia, jadi sebisa mungkin input yang kita berikan kepada mereka itu lebih banyak bahasa Indonesianya. Jadi oh nggak gitu. khawatir banget sih kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu. Aku pun nggak jago-jago banget sih bahasa Inggris, tapi ya harus bisa lah minimal gitu. Oke. Jadi misal saya mau ber apa ya, bergelut di dunia kebipaan, misal belum punya basic bahasa Inggris juga sebenarnya bisa ya. Bisa. Oke. Yang penting itu karena kita mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing kan tentu beda ya, mengajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Jadi harus punya skill-skill tertentu, strategi pengajarannya itu mesti kan berbeda gitu. Oke. Ya, itu seputar kebipaan yang diangkat juga oleh Yanuar di esai LPDP, begitu ya? Di esai LPDP. Betul, betul. Nah, ini jadi apa ya? Pertanyaan juga, esainya soal BIPA, tapi mengambilnya jurusan linguistik ya. Iya, itu sebenarnya kenapa aku ambil linguistik dan itu kenapa di Undip, soalnya linguistik terapan di Undip itu lebih mengarah ke pengajaran bahasa.
Jadi itu kayak dasar-dasar yang memang aku butuhkan gitu loh Ji, untuk nanti menunjang Oh, segala segala yang aku tulis dalam esai kayak gitu. oke. Jadi menurut aku linguistik terapan yang ada di Undip sama linguistik terapan yang ada di universitas lainnya itu beda. Makanya kenapa aku pilih yang di Undip kayak gitu. Ada Oh, gitu alasan ya. pertama. Ah, ya, ini mulai masuk ke pembahasannya soal beasiswa LPDP nih. Yan, sejak kapan sih Yanwar pengen daftar LPDP ini? Kalau ditanya sejak kapan itu dulu waktu awal-awal kuliah kan sering ya ikut seminar di waktu itu aku masih inget banget aku ikut seminar di FE itu tentang beasiswa LPDP. Nah, waktu itu juga masih belum ini banget soalnya kayak aku melihat orang-orang yang jadi pembicara di situ tuh kayak hebat-hebat banget. Aku masih bertanya pada diri aku sendiri, aku bisa nggak sih kayak gitu? Kayaknya aku nggak bisa deh. Terus, tapi kalau bermimpi itu pasti punya ya, pasti punya mimpi untuk nanti bisa seperti mereka kayak gitulah, seperti mbak-mbaknya yang jadi pembicara kayak gitu kan. Nah, waktu itu udah mulai kayak merancang sih nanti pengen nih ikut kayak gitu. Terus waktu lulus itu emang langsung kerja. Terus waktu waktu tahun kemarin kan nggak ada pembukaan beasiswa Nah, LPDP ya. Tahun ini baru buka. Sebenarnya motivasi aku untuk ikut beasiswa LPDP tahun ini tuh karena aku kan alumni bidik misi ya jadi kalau untuk alumni bidik misi itu kan maksimal 2 tahun setelah ah, lulus itu masih bisa ikut daftar. Tetapi kalau sudah 3 tahun setelah lulus itu udah nggak bisa. Nah maksimal itu tahun ini aku ikut daftar sebagai alumni bidik misi. Jadi aku kan daftarnya afirmasi alumni bidik misi kan. Kalau tahun depan udah nggak bisa, makanya aku udah bisa nggak bisa aku harus daftar tahun ini biar tahun depan aku nggak nyesel kayak gitu loh, nggak daftar. iya. Gitu. Akhirnya aku daftar lah tahun ini kayak gitu. Terus aku mulai persiapan TOEFL itu awal Februari aku udah persiapan TOEFL. Terus sampai ikut daftar, sampai berkesempatan untuk daftar. Oke, ikut TOEFL ya. Berarti itu kayak kursus ya? Kursus gitu. Uh, Apa belajar aku mandiri? nggak ikut, ya aku belajar mandiri. Aku cuma ikut tesnya sih. Oh, gitu. Nah, ini sering kali yang menjadi apa ya, ketakutan dan gimana ya? Maksudnya kayak keraguan gitu. Termasuk saya ya. Aku kan juga pengen sebenarnya dari semester berapa ya waktu itu tertarik dengan beasiswa LPDP ini karena juga salah satu cuttingku yang kebetulan di link artistika ya. Itu sangat memotivasi soal beasiswa LPDP gitu terus saya tertarik. Nah, hal yang membuatku agak berat itu lebih di syarat TOEFL-nya gitu. Nah, ini gimana sih Yan? Maksudnya biar kita itu punya keyakinan agar skor TOEFL-nya itu ya minimal lah, minimal sesuai ketentuan dari LPDP itu. Sebenarnya aku pun juga punya keraguan sama kayak Riyadi ya. Soalnya aku belajar mandiri tanpa ikut kursusnya gitu. Jadi tes only. Aku belajar setiap hari itu, hampir setiap hari aku belajar. Waktu itu kan aku masih kerja, jadi aku menyempatkan waktu sih untuk belajar setelah kerja kayak gitu minimal 1 jam, maksimal 2 jam gitu belajarnya. Aku belajarnya lewat YouTube sih waktu Oh gitu. kemarin. Jadi harus apa ya banyak belajar, latihan soal itu penting. Oh Kalau gitu. untuk Ada hasil channel rekomendasi uh, buat belajar TOEFL nggak Yan? ya aku pakai channel namanya channel Ben Pinter itu di YouTube. Oh, Ben Pinter ya. Nah, ini barangkali teman-teman juga pengen belajar TOEFL tapi secara mandiri ya. Maksudnya nggak harus ke les-lesan atau kursus gitu, bisa belajar dari YouTube. Terus gimana Yan skornya Yan? Skornya mepet. Nggak Mepet apa-apa. itu Aku juga ya. lupa, Mas. Ah,
Oke, jadi itu persiapannya ya, yang menjadi persoalan itu memang di skor TOEFL-nya kalau kalau aku sendiri, termasuk Januar juga ya. Maksudnya kita kan Iya. dari alumni bahasa Indonesia gitu, yang 4 tahun kita nggak pernah belajar bahasa Inggris ya. Tapi ya sebenarnya pernah sih ada 2 SKS gitu. Cuma kan itu basic banget gitu. Nah, kalau TOEFL kan emang soal-soalnya lebih sulit. Terus kita juga pernah TOEFL UNES juga kan, dan itu menurut aku Ah, TOEFL yang kemarin kita hadapi itu berkali-kali lipat lebih kompleks atau lebih iya. sulit gitu loh soalnya. Jadi kayak pertama-tama emang ini sih nggak pede banget kan. Waktu itu juga aku tes TOEFL-nya kan online di Ah, rumah. Dan waktu tes TOEFL itu di rumahku sedang ini sih hujan badai, benar-benar hujan petir kayak gitu loh. Jadi sinyalnya waduh. sinyalnya juga, iya itu juga tantangan sih. Sinyalnya juga jelek banget waktu itu, tapi puji Tuhan udah lancar, dan lihat skornya juga walaupun enggak bagus-bagus banget, tapi itu udah mencukupi buat daftar LPDP. Oke. Jadi bagi teman-teman yang pengen daftar LPDP bisa mulai persiapan ya sejak dini. Oke, Yan, Karena kalau itu TOEFL gimana? kalau TOEFL itu nggak nggak bisa kebut gitu loh untuk belajarnya, jadi Ah, harus jauh-jauh hari belajarnya sih. iya benar. Oke, jadi itu ya seputar TOEFL nanti bisa kita bahas lain kali ya. Maksudnya triknya bagaimana gitu. Oke, itu soal seleksi. Nah, untuk beasiswa LPDP ini kira-kira alur atau proses seleksinya gimana, Yan? Masih ada berapa tahap gitu? Kalau tahapan seleksinya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi, kemudian setelah lulus nanti ada yang namanya seleksi substansi akademik. Itu nanti kayak tesnya itu tes TPS TPA. sama eh, Eh? tes TPS kan sih, kayak sama tes kebangsaan. Oh gitu, ha. Nah terus setelah lulus itu nanti jadinya lama banget baru tes wawancara gitu. Oke, jadi ada 3 tahapan itu ya. Yang pertama administrasi, Ya. kemudian substansi akademik, lalu yang terakhir adalah wawancara. Nah, untuk syarat administrasi kira-kira ada catatan nggak ya untuk teman-teman yang pengen daftar gitu? Barangkali Hmm, kemarin ternyata oh kok kurang gini, kok ininya kurang gini gitu. Mesti ada catatan soal administrasi nggak ya? Kalau administrasi, saranku jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi sih. Maksudnya kalau LPDP minta A, ya udah A aja, kasih A aja, jangan kasih A plus kayak gitu loh. Atau jangan kasih amen. Jadi harus sesuai banget sama, soalnya persyaratan LPDP itu setahu saklek banget, nggak bisa diubah-ubah kan. Jadi Nah, teman-teman pastiin lagi kalau mau submit itu filenya benar-benar yang asli, atau jangan dipalsukan, atau memang benar-benar itu pure itu hasil kalian kayak gitu. Terus sebisa mungkin itu kan ada apa untuk ngisi organisasi, ada ngisi seperti apa ya kayak uh, track record kita gitu loh. nah, Sebisa mungkin diisi sih kalau uh, ada kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang saat ini sedang kuliah, aku sarankan sebisa mungkin kalian ikut organisasi walaupun itu cuma satu, supaya bisa kita tampilkan nanti ketika kita daftar LPDP kayak gitu. Terus kalau ada seminar-seminar, apapun itu seminarnya yang memang berhubungan dengan jurusan kita atau yang mendukung, kalian bisa ikut aja kayak gitu. oh ya. Jadi untuk persiapan LPDP itu nggak ketika lulus ya, tapi memang dari proses kuliah ya sebenarnya. Betul. Dan Iya, aku baru merasakan sertifikat-sertifikat yang aku kumpulkan ketika kuliah itu ternyata berguna banget di sini nah gitu. itu bener sih. Soalnya misalnya kita kita eh, masa kuliah S1 ya, masnya kan kadang juga mikir ini sertifikat nih nanti gunanya untuk apa? Padahal
nanti di lamaran pekerjaan yang mungkin nggak sesuai dengan bidang kita kan nggak kepake juga ya. Nah itu ternyata betul. baru baru Iya, merasakan manfaatnya ketika mendaftar kayak beasiswa kayak gini ya. mm, bener. Dan aku jujur ya di yang sertifikat seminar sama sertifikat apa? Pokoknya sertifikat-sertifikat yang aku lampirkan di situ, yang aku tulis di waktu daftar LPDP itu ada sekitar 25 sampai 30 sertifikat. Itu yang Oh, aku lampirkan di situ. Jadi uh, sertifikat jadi peserta, sertifikat jadi pemakalah, jadi panitia, itu aku lampirkan semua. Jadi oh gitu. maksimal gitu, biar maksimal. Oh. Kira-kira kalau untuk calon pendaftar LPDP gitu ya, ada nggak sih yang misal apa ya prestasi yang diunggulkan gitu? Kalau prestasi sebisa mungkin kalau teman-teman ada prestasi ditulis, tapi jujur kemarin aku nggak ada di, aku kosongin apa prestasi karena aku nggak pernah ikut kayak olimpiade itu nggak pernah, tapi kemarin aku mengunggulkan ke penelitian yang aku buat. Jadi aku ada 2 penelitian yang memang di apa diunggah ke jurnal, yang satu di Proceeding, yang satu jurnal internasional. Oh, nah itu sebenarnya jadi catatan juga ya. Masa kemarin juga ada beberapa adik kelas kita yang bertanya soal ini. Mas, aku pengen daftar LPDP tapi kok aku nggak punya apa ya prestasi apapun, kira-kira gimana gitu. Itu Jadi sebenarnya nggak masalah juga ya. masalahnya juga sih, yang penting kalau kalian nggak unggul di A, kalian harus unggul di hal lain kayak gitu. Jangan sampai kalian datang ke LPDP itu dengan gelas kosong gitu loh, Di. Ah, Jadi emang harus harus punya apa yang akan kalian unggulkan gitu. oh Karena iya. LPDP pun kalau kalian nggak layak juga nggak bakal dilirik kayak gitu. Walaupun mungkin nggak bagus-bagus banget atau kita nggak sempurna-sempurna banget gitu sih. Tapi setidaknya ada yang kita bawa gitu loh. Oke, jadi itu nggak masalah ya, sama-sama berpeluang. Maksudnya kalau nggak ada prestasi yang diunggulkan ya minimal kita punya pengalaman organisasi yang banyak, terus ikut peserta seminar juga. Itu sebenarnya sangat membantu ya. Bener. Menurutku iya sih. Menurutku iya, soalnya semua sertifikat yang aku punya yang memang itu berhubungan sama sama jurusanku yang tentang bahasa pokoknya itu aku lampirkan semua. Oke, jadi itu soal administrasi ya, catatannya di situ. Terus habis itu adalah seleksi substansi akademik. Ya, ini kira-kira gambarannya gimana ya? Kalau substansi akademik kan tesnya online, jadi waktu sebelum kita tes itu kita bakal dapat email dari LPDP yang isinya itu tatip sama kayak buku panduan gitu loh, panduan untuk install aplikasi. Eh, Kayaknya aplikasinya namanya apa ya? Eh, Apa ya namanya? Lupa. Adalah pokoknya aplikasi. Kamu ingat nggak di namanya apa aplikasinya? Aku juga lupa ya. Pokoknya ada aplikasi yang kita gunakan untuk tes kayak gitu sih, dan itu bisa kita install dulu. Pokoknya jangan mendadak sih installnya, minimal 3 hari sebelum kita tes lah udah install kayak gitu. Kita bisa lihat-lihat dulu nanti seperti apa. Tapi emang kita belum bisa login sih sebelum Hmm. waktu tesnya gitu. Kalau untuk gambarannya seperti apa, kemarin aku tesnya lancar-lancar aja, puji Tuhan. Soalnya aku tesnya di pagi sih, jam 8 Oh, kan itu pembukaan. Itu aku langsung kerjakan jam 8 itu. Dan ternyata malah di grup Telegram itu waktu siang sampai sore itu teman-teman pada heboh, pada error kayak gitu loh. Jadi iya, aku benar-benar. untung banget aku ngerjainnya pagi kayak gitu sih. Oh gitu ya. Karena memang tahun ini beda ya sama tahun-tahun sebelumnya karena ya memang ada pandemi gitu terus akhirnya tesnya harus daring ya Yan. Nah ini sebetulnya juga Iya, agak agak apa ya riskan juga ketika kita misal kayak aku kemarin ya. Aku kemarin karena laptopku ini kentang banget gitu terus
mau install juga agak beresiko, terus akhirnya aku pinjam laptop teman. Itu sebenarnya juga bisa Hmm, bisa dilakukan ya untuk persiapan hal-hal kayak gitu. Soalnya teknis banget, betul. barangkali nanti kalau laptopnya, misal aku punya laptop tapi kok kayaknya nggak yakin gitu bisa bisa sanggup menginstal aplikasi ini, Sama terus sih. kemudian harus Aku juga laptop online. pinjaman. Iya, Aku sama juga ya. laptop pinjaman. Maksudnya itu juga bisa apa ya? Ya persiapan lah minimal secara teknis kita aman ya. Jadi untuk hal-hal lain Hmm, itu nggak jadi gangguan ya. betul. Terus kayaknya kemarin juga ini ya, maksudnya dalam seleksi substansi akademik ini juga ada kriteria laptop yang harus digunakan ya, kalau nggak salah. Iya harus, iya benar. Laptopnya itu kayaknya harus berapa inci kayak gitu tuh ada di, terus memorinya Oh, harus berapa minimal itu ada di buku panduan semua. Pokoknya nanti teman-teman pastiin dulu waktu mau tes itu laptopnya udah memenuhi kriteria atau belum. Jangan sampai nanti kalau pas tes ada error kayak gitu kan, nanti bikin deg-degan sendiri sih waktu hari H. oke. Nah, itu. Jadi kalau yang luar sendiri pas tes paginya, kebetulan memang lancar ya, masih nggak ada gangguan apapun ya. Iya sama sekali nggak ada gangguan sih, lancar 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 aja sih. Dan itu malah itu sebenarnya aku tesnya itu nyolong nyolong ya, di soalnya waktu itu aku duty masih kerja dan emang waktu itu nggak Oh, diperbolehkan untuk izin kan. Sorry aku bilang kayak gini. Waktu itu ah, masih kerja dan nggak dibolehin untuk izin karena adalah kayak gitu, ada alasannya kayak gitu. Terus makanya aku tesnya pagi dan itu emang masih duty, udah waktunya duty sih. Tapi emang nggak tahu udah deg-degan banget karena harus ada tes dan harus kerja kayak gitu. oh, Tapi lancar. berarti waktu itu tesnya di ini ya, di kantor. Enggak, aku WFH sih. Oh Jadi iya di di rumah WFH bisa, ya. bisa pakai. Oke, Jadi nggak jadi sih. karena tesnya pagi ya mungkin apa ya, ya masih masih inilah masih baru, maksudnya awal-awal masuk terus akhirnya kebetulan juga lancar. Nah, untuk yang siang itu katanya juga ada kendala ya, maksudnya kayak kendala Benar. teknis keluar sendiri gitu, terus ada yang apalagi gitu. Itu kira-kira misalnya kalau ya luar dalam posisi itu gimana cara mengatasi biar kita itu tetap tenang gitu. Lalu kita harus menghubungi siapa nih buat kendala itu? Hmm. Sebenarnya kalau yang aku baca dari pengalaman teman-teman yang Hmm. memang memiliki masalah error, itu mereka pada bikin tiket bantuan LPDP. Jadi memang ada teman-teman yang jadwalnya hari itu. Kalau aku kan hari Senin waktu itu, eh, kan kalau kita tes itu ada seminggu ya. Aku itu hari pertama di tesnya, hari pertama tes. Nah itu ada teman-teman yang jadwalnya itu hari pertama, tapi waktu hari Hmm. pertama benar-benar nggak bisa ngerjain soal. Nah itu mereka bikin tiketnya LPDP, terus mereka ada penggantian jadwal itu di Sabtu. Oh, Sebenarnya berarti emang ah, uh, emang nggak salah pesertanya juga sih, mungkin emang dari sistemnya LPDP ada yang ada gangguan atau bagaimana, soalnya kan hari pertama mungkin itu bisa jadi itu uh, jadi kayak uji coba kita gitu loh. oh, iya sih benar-benar. Jadi memang ada apa ya, ada kontak person sendiri ya. Maksudnya ketika nanti teman-teman seleksinya daring gitu terus ada gangguan, kita bisa langsung menghubungi pihak LPDP langsung gitu. Kayaknya juga selain Ada. selain dari tiket bantuan itu ada yang lain nggak, Yan? Maksudnya apakah di Telegram atau di WA Ada. gitu? Ada juga. Kalau tahu di Telegram sih ada. Oh, Telegram di itu ada, Telegram ya? tapi sejauh ini aku belum pernah coba sih kalau yang di Ah, Telegram. Tapi kalau di tiket bantuan, aku udah pernah. Itu nanti ah, dibalasnya lewat email. oke. Jadi itu ya soal kendala teknis ini sebenarnya bisa dari kita sendiri ataupun bisa dari sistem. Yang dari kita itu ya karena mungkin kita ragu ya dengan perangkat yang kita gunakan, ya lebih baik nanti teman-teman yang ikut seleksi pinjam laptop teman dulu yang Mm-mm. lebih lebih
mumpuni lah katakanlah gitu. Nah untuk kendala-kendala yang di luar dugaan kita, misalnya error gitu sistemnya, kita bisa langsung menghubungi panitia. Intinya nggak usah panik ya Yan, soal itu. Karena kadang-kadang Benar. kadang-kadang kalau kita sudah panik itu jadi kacau gitu loh persiapannya. Iya nggak Yan? Iya benar banget sih. Cuma jangan jangan panik terus kita apa deg-degan kayak gitu. Jangan terlalu terbawa suasana gitu karena emang benar-benar yang error itu nggak hanya kita gitu loh. Jadi kita Wah, bukan hanya punya kita yang error. Jadi kita ya udah berarti emang ini dari LPDP-nya. Jadi uh, berusaha menerima terus segera hubungi pihak LPDP sih. Beda lagi oke. kalau yang baru itu cuma punya kita itu kayak kita harus ganti perangkat aja kayak gitu. Ya ya benar-benar. Oke, jadi itu untuk persoalan persiapan dan teknisnya ya. Nah, kalau untuk tipe soalnya kira-kira Yanuar bisa menceritakan nggak, maksudnya tipenya seperti apa gitu, biar ada gambaran, maksudnya barangkali nanti teman-teman yang nonton ada yang mau seleksi TPA juga. Ini sepertinya yang gelombang 2 juga belum tes ya, Yan? Sudah atau belum sih? Uh, Kalau dari teman kita ada dua teman aku yang besok tes. Oh, oh besok udah Iya, keluar jadwalnya ya? udah. Oke, berarti masih daring kan ya? Masih daring sama kayak kita dulu. Oke. Nah, kira-kira untuk tipe soalnya masih ingat nggak Yan? Kayak apa gitu? Gambaran secara umumnya aja. Kalau soalnya itu ada 90 soal Hmm. yang nanti akan diberikan ke kita. Setelah kita login itu langsung kita ada tata tertib kayak gitu, terus ada soal pertama, sub soal pertama, sub soal kedua, sub soal ketiga dan keempat. Kalau soalnya itu ada TPA atau TPS sih, TPS bukan sih, TPS Kayak, kan, iya, ya TPS kayaknya apa? iya. Aku bingung banget. Soalnya kalau di LPDP itu nyebutnya kan swab test substansi akademik. Substansi akademik. Ha. Itu tuh ada tiga tiga sub. Itu Ha. ada verbal, ada kuantitatif, sama ada apa ya, Kawasan, pemecahan kawasan masalah. kebangsaan. Oh, Pemecahan masalah itu ha. yang tiga sub pertama. Itu Hmm. kayak soalnya ada 60. Kalau yang tiga itu. Terus ada 30 soal lagi itu yang tentang kebinekaan. Kalau yang tentang kebinekaan ini kan nggak masuk dalam penilaian sih. Jadi Ha. yang masuk penilaian itu kan yang tiga pertama tadi kan. Oh, berarti ada 60 ya? 60 soal. 60 soal. Dan itu setiap subnya itu dikasih jeda 1 menit untuk beralih ke sub pertama dan sub kedua kayak gitu sih. Misalnya yang pertama kan verbal. Nanti setelah beberapa soal verbal kita selesai, itu nanti ada jeda 1 menit untuk beralih ke sub soal berikutnya kayak gitu. Oke, jadi ada 3 hal itu yang mungkin bisa dipersiapkan ya. Nah, kalau Januar sendiri untuk persiapan menghadapi apa namanya tes seleksi akademiknya gimana Yan? Maksudnya Uh, belajar kalau sendiri kah? Kalau aku belajarnya lebih banyak belajar dari grup Telegram. Soalnya di sana itu banyak teman-teman yang share soal, kemudian share cara-cara menjawabnya juga seperti apa. Itu banyak banget sih di situ. Kalau saran aku, Oh, teman-teman bisa coba gabung ke grup Telegram, yaitu ada grup sendiri tentang gimana untuk persiapan tes seleksi substansi akademik. hmm. Terus kalau mengerjakan soal itu aku punya tips sih buat teman-teman, barangkali Ya, bisa ini penting. dipakai kayak gitu. Ya. Kalau kalau aku ya di setiap satu soal udah kita hadapi, kita langsung kerjain aja soal itu. Jangan, walaupun kita bisa kalau kita nggak bisa beralihkan ke soal berikutnya, bisa kita kesampingkan dulu gitu loh soal yang kita nggak bisa. Tapi kalau menurut aku
kita menghadapi satu soal langsung nggak bisa kerjain kayak gitu loh. Jangan sampai Oh, kita udah kita nanti kita lewatin dan pikiran kita masih tadi soal yang belum aku kerjain yang mana ya kayak gitu. Itu membuat pikiran ambiar banget sih menurut aku. Jadi oke. satu soal kerjain selesai, satu soal kerjain selesai kayak gitu sih. Oh Dan iya itu ya kita bener sih. harus yakin sih sama diri kita. Ah, kemarin waktu itu saya juga ini ya pernah kan juga pernah daftar CPNS ya. Terus kemudian Mm-mm. sampai administrasi lolos, kemudian yang kedua itu SKD. Nah, di SKD itu karena aku nggak punya manajemen mengerjakan, akhirnya aku itu kayak ya udah ngerjain urut gitu aja loh ya. Maksudnya kayak yang pertama kan hitung-hitungan dulu. Maksudnya aku fokus ke situ sampai selesai ya. Terus gara-gara aku fokus di itu, akhirnya ketika waktunya tinggal berapa menit ya waktu itu? 10 menit, aku itu masih kurang 25 soal. Nah, itu kan sebenarnya juga manajemen pengerjaannya juga kurang ya, Yan. Mm, bener Mending sih, soalnya uh, kayak kita kalau metode kayak gitu, kayak kita kayak mengesampingkan soal-soal yang malah itu soal-soal yang lebih mudah itu kita kesampingkan kayak gitu loh. Jadi uh, misalnya kita ketemu soal nomor satu itu soal sulit banget. Nah kita itu 2 menit sendiri di soal itu dan sebenarnya eh, waktu pengerjaan untuk per soal itu nggak sampai 2 menit ya gitu. Jadi kita kayak menghabiskan waktu di soal yang pertama ini dan kita mengesampingkan soal yang nomor 2 yang itu notabene mungkin itu lebih mudah dari nomor satu kayak gitu. oh iya sih benar-benar. Jadi menurut aku disamaratakan aja semua soal walaupun itu lebih sulit atau lebih mudah sih. Jadi kita bakal lebih gampang buat memanage waktu. Sih. Karena kalau kita sudah kehabisan waktu ya, misalnya tinggal 5 menit, tapi kita kurang 10 soal itu kan jadi panik sendiri ya. Nah, ujung-ujungnya biasanya ya kita ngarang gitu loh. Maksudnya tinggal ngawur jawaban gitu ya. Itu efektif juga nggak sih? Kalau menurutku enggak. Jadi uh, lebih baik kita baca soal terus kalaupun kita nggak bisa, kita cari aja yang mana yang kita yakini atau yang terdekat sama yang misalnya deret angka ya. Kita Ah, udah nyari jawabannya, udah nyari jawabannya tapi kok nggak ketemu, nggak ada di daftar jawaban terus yaudah jangan dicari terus jawabannya sampai ketemu tapi mana yang kalian yakini aja kayak gitu itu metode aku ya di supaya nggak menghabiskan waktu. oh ya. Nah, waktu itu ketika Yanuar mengerjakan tes seleksi substansi akademik ya, itu pas waktunya udah habis, ada nggak soal yang belum terjawab? Kayaknya aku waktunya malah itu deh masih Sisa? masih tersisa. Iya. Wow, keren ya. Iya, aku terlalu ini sih kayaknya terlalu cepet sih. Terus Waktunya sebetulnya masih ya, sih. ya kita itu perlu mengenali diri kita sendiri nggak sih Yan? Masa dalam menghadapi seleksi akademik. Soalnya kalau aku sendiri ya, karena aku sudah menilai diriku sendiri itu kayak lemahnya di hitung-hitungan. Nah, kita kan kalau udah tahu lemahnya kita sendiri kan kita jadi punya strategi untuk pengerjaannya. Nah, kira-kira penting nggak sih untuk mengenali diri kita sendiri dulu? Maksudnya kelemahannya di mana, terus keunggulannya di mana gitu. Penting sih, bagi aku penting. Soalnya misalnya kalau Riyadi lemah di hitung-hitungan berarti verbalnya harus di ini banget kan, harus di Ah, benar-benar bisa apa benar-benar di apa ya dikuatin gitu loh di soal verbalnya kayak gitu. Dan itu mungkin itu bisa menutupi kekurangan kamu di uh, soal hitung-hitungan kayak gitu. Tapi juga jangan mengesampingkan soal hitung-hitungan juga. Jadi emang harus sebisa mungkin kita berusaha untuk menyelesaikan soal itu ataupun kita menjawab soal itu. oke. Jadi memang kita harus mengenali diri kita ya, biar kita itu punya strategi untuk mengerjakan soal.
Terus kira-kira ada ini lagi nggak ya? Maksudnya catatan khusus ketika kita ingin sedang atau akan menghadapi seleksi substansi akademik. Yang pastinya belajar ya, Di. Nggak bisa, Nah, nggak bisa kita kebut semalam tuh nggak bisa untuk belajar tesnya. Jadi terus untuk persiapan-persiapan variasi soal yang kita kerjakan juga harus bervariasi, walaupun memang sulit gitu loh. Bagi aku juga menurutnya sulit gitu loh dia, tapi sebisa mungkin kita belajar kayak gitu kan. Setiap hari itu harus punya waktu sendiri untuk belajar. Kadang aku ada sih waktu untuk belajar itu, kalau malam itu minimal lah 1 jam untuk belajar gitu, ataupun kita cuma lihat di grup telegram aja kayak gitu nggak apa-apa, yang penting ada apa ya, ada variasi soal yang kita lihat kayak gitu loh, biar kita nanti kalau menghadapi soal yang dari LPDP itu nggak terlalu kaget gitu. Terus untuk aplikasi-aplikasi yang nanti digunakan itu juga sebisa mungkin jangan disiapkan pada hari H gitu. Sebisa mungkin sebelumnya udah disiapkan dulu gitu. Ataupun nanti teman-teman bisa buka dulu walaupun belum bisa akses login. Yang penting itu udah bisa buka dulu gitu loh. Dipastikan udah benar-benar bisa supaya nanti nggak geragapan gitu. Terus apalagi ya? eh, jangan ini sih jangan terlalu apa ya, jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu gugup, jadi emang ah, harus santai gitu sih. oke. Jadi itu penting ya, persiapan itu sangat penting apapun yang akan kita hadapi nanti ya. Nah, itu adalah seputar seleksi substansi akademik ya, Yan. Karena pembahasan hari ini memang fokusnya di itu ya, Yan. Kemarin kita, aku sudah ngobrolin sama Kak Sriatun juga ya. Kemarin sudah soal wawancara. Nah, kira-kira ini gambaran sedikit ya dari Januar nih. Kira-kira pas wawancara sempat grogi nggak ya? Eh, kalau pas wawancara nggak grogi, cuma abis wawancara baru grogi. karena Oh, karena karena harus menunggu 1 bulan untuk ini sih, untuk pengumumannya kan. Kalau pas wawancara emang udah lumayan persiapan, walaupun kita mendapat pertanyaan-pertanyaan yang nggak terduga kayak gitu, tetapi karena kita udah persiapan dan apa yang kita uh, sampaikan ke pewawancara itu memang pure aku, yang maksudnya emang esai yang aku tulis sendiri, pengalaman organisasi emang itu benar-benar real kayak gitu, jadi aku nggak gugup sih untuk oh, menceritakan diri aku kayak. oke. Nah, kira-kira kalau untuk peluang LPDP sendirian, menurut Januar gimana sih peluangnya LPDP itu? Menurut kita datang ke LPDP itu kita apa ya, datang dengan uh, bilang aku layak nih untuk mendapatkan beasiswa LPDP kayak gitu sih, jadi pede aja, tapi jangan sampai kita datang ke LPDP dengan apa ya, kurang pede atau kita nggak merasa nggak layak kayak gitu sih, jadi kita memang harus punya hal yang kita unggulkan gitu sih. Kalau untuk peluang, menurut aku LPDP itu mencari bukan bukan masalah kuotanya berapa ya yang diterima LPDP, tapi misalnya kamu layak ya kamu bakal diterima kayak gitu. Oh, jadi misal saingannya ada beribu-ribu itu sebenarnya nggak masalah ya. Kalau kita layak ya Hmm. kita akan diterima ya. Itu sih yang Menurutnya seperti itu sih. uh, aku juga sepakat sih. Maksudnya ini bukan soal saingan kuota diterimanya berapa, tapi ini soal kelayakan, layak atau nggak layak gitu untuk mendapat beasiswa ini. Oke, itu untuk pembahasan malam hari ini tentang tes substansi akademik ya. Bagi teman-teman yang sekarang baru persiapan ya untuk tes seleksi substansi akademik, itu tadi ada beberapa tips dari Januar ya yang mungkin bisa dilakukan untuk menghadapi seleksi itu. Karena ya sekali lagi kalau LPDP itu mau mencari calon pendaftar yang memang pendaftar yang layak ya,
bukan bukan jangan sampai kita tidak mempersiapkan apapun atau kita datang hanya dengan tangan kosong gitu. Kalau kata Yanuar tadi dengan gelas yang kosong itu ya jelas kita merencanakan kegagalan kalau itu ya. Oke, Yanuar, jadi memang itu perlu persiapan ya. Nah, ini sebelum ke sesi terakhir ya, kira-kira hal yang paling mendebarkan atau hal yang paling menegangkan itu selama proses seleksi LPDP ini ketika apa? Menurut aku waktu pengumuman seleksi wawancara itu kan yang terakhir ya dia. Ah, Soalnya jarak antara aku wawancara sama pengumuman wawancara itu eh, lebih dari 1 bulan. Aku tes wawancara itu tanggal 28 Juni, 28 Juli. ah, Sorry, ya nggak sih 28 Juli kan. Terus iya. pengumumannya itu tanggal 30 Agustus. Jadi itu kan lebih dari 1 bulan ya. Jadi itu waktu pengumuman itu emang benar-benar sampai aku lihat HP tuh kayak gini-gini sih, takut banget gitu loh sama pengumumannya. Oke, berarti pas pengumumannya aja ya yang apa ya? Yang bikin kita deg-degan. Oke, sebelum yang terakhir ini ternyata kok ada yang mengucapkan Januar happy birthday. Kamu ulang tahun, Dian? Hari ini? Enggak, aku Januari. Hah? Januari, Serius? Januari. Enggak. Mas Oh, Julian enggak. gitu loh. Oh. Ya, tadi juga ada beberapa yang menyapa. Semangat, Mbak. Ini semangatnya buat Mbak Januar ya. Ini dari temanku, Yan. Barangkali nanti. Enggak, Ding. Oke, jadi itu kira-kira gambarannya untuk tes substansi akademik LPDP. Oke, Yan, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk sharing ya seputar tes seleksi akademik. Ini sebenarnya masih sedikit ya yang kita bahas. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum kita sampaikan ya melalui sharing-sharing ini. Cuma ini karena ternyata sudah lebih dari 1 jam. Oke, sebelum menutup pertemuan malam hari ini, ada closing statement dari Yanuar. Kira-kira ada nggak, Yan? Apa sih kata-kata mutiara? Iya, Kalau terserah, susah-susah. apapun itu. Barangkali pesan Eh, untuk teman-teman yang baru mendaftar atau yang mau mendaftar gitu. Kalau menurut aku, kalau selagi di depan kalian itu ada kesempatan, kalian sebisa mungkin ambil kesempatan itu. Jangan sampai seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian atau bulan depan atau tahun depan kalian bilang, andaikan ya kemarin aku ambil kesempatan itu kayak gitu. Jadi sebisa mungkin Oh, ambil sekarang supaya besok-besok tuh kalian nggak nyesel. oke. Itu dia closing statement dari Yanuar, itu artinya kita sudah memasuki sesi akhir ya. Oke, Yanuar, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk sharing-sharing soal seleksi substansi akademik LPDP ini. Sebenarnya masih banyak hal yang belum disampaikan ya. Cuma karena ini ternyata kita ngobrol sudah 1 jam lebih dan nggak kerasa ya. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau memang Januar free gitu ya. Nanti kita bahas-bahas lagi, terus live lagi di Instagram membahas soal ya seputar perkuliahan boleh atau membahas beasiswa LPDP atau beasiswa yang lainnya boleh. Oke, gitu saja. Ya, Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan terima kasih sekali lagi untuk Januar. Sehat terus, sukses selalu dan selamat menunggu perkuliahan ya dengan beasiswa LPDP. amin. Sukses terus Thank you, Januar. Terima Di. kasih. Sampai Thank ketemu ya, you. Yan. Oke, saya akhiri semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Yan. Ya. Oke.